Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Suci. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, kita sudah berdoa ya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Amelia Susmiarti. Saya, Bu. Kurnia Suci Bransa. Saya, Bu. Ahsani Takwim. Saya, Bu. Oke, hadir semua ya. Sekarang, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi dulu ya. Kalian tahu tidak lagu Bangun Pemudi Pemuda? Tahu, Bu. Oke, kita nyanyi lagu itu bersama ya. Ikuti ketukan tangan kita, oke? Yuk, 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melaksanakan pembelajaran melalui model Discovery Based Learning, siswa mampu menelaah informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, dengan melaksanakan pembelajaran melalui model Discovery Based Learning, siswa mampu menguraikan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, serta tokoh, kata baku, dan kalimat efektif. Yang ketiga, dengan melaksanakan pembelajaran melalui model Discovery Based Learning, siswa mampu menyimpulkan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang keempat, dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui model Discovery Based Learning, siswa mampu menguraikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang, coba kalian amati gambar ini. Amati ya. Sekarang, Ibu akan baca ini ya. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa Indonesia di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah ada gambar rempah-rempah dan bacaan ya. Sekarang, ayo coba siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Amel. Cengkeh adalah rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma kue. Namun ternyata kandungan
Nutrisi dalam cengkeh juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Yang bagian bawah juga, Bu. Tidak usah ya, itu nanti Ibu suruh anak yang lain. Ayo, siapa yang membaca yang di bawah? Oke, silakan Ya, Suci. Bu. Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Oke. Selanjutnya, sebentar ya. Oke, anak-anak, di sini ada contoh rempah-rempah ya. Rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kayu manis, yang kedua itu lada putih, selanjutnya yaitu ketumbar, kemudian kunyit, lalu jahe, bawang putih, bawang merah, dan serai. Ini merupakan rempah-rempah yang umum ya digunakan di Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari rempah-rempah anak-anak. Bisa kalian lihat ya, banyak sekali manfaat dari rempah-rempah. Yang pertama itu, kayu manis bermanfaat untuk mengendalikan gula darah. Lada putih bermanfaat untuk menurunkan berat badan, meredakan batuk, dan menyehatkan mata. Yang selanjutnya yaitu ketumbar, bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Dan masih banyak lagi ya, ada jahe, ada bawang putih, ada bawang merah, ada serai. Oke, dari teks bacaan yang telah Ibu tampilkan tadi, yang sudah kalian baca dan sudah Ibu bacakan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Amel. Ibu, apakah rempah-rempah itu sangat mahal ya, Bu, di luar negeri? Oke, apakah rempah-rempah sangat mahal di luar negeri? Iya, anak-anak, karena rempah-rempah itu memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk menghangatkan badan, karena di luar negeri kan dingin ya, jadi itu sangat bermanfaat dan juga harganya sangat mahal. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Sekarang, Ibu ada latihan. Sebentar ya. Nah, di sini sudah ada 3 soal. Dari teks bacaan yang telah kita baca dan telah kita pahami bersama ya. Di sini ada 3 soal. Itu yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Oke, ini nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan dan nanti kirim ke WA Group ya. Sekarang Ibu mau tanya ya. Baik, Bu. Ya, sekarang Ibu mau tanya ya. Soal nomor 3. Apakah hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Coba, ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Oke, silakan Suci. Hubungan rempah-rempah dan penjajah di Indonesia. Karena di Indonesia hanya rempah-rempah, jadi bangsa asing datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Nanti jawaban-jawaban itu kalian cari dari sumber yang relevan ya anak-anak, dari sumber yang pasti dan jelas ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Nah, di sini ada ayo membaca. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Coba, siapa yang mau membaca?
Saya, Bu. Oke, silakan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Amel. Ini ya, di sini ada gambar-gambar ya. Ini gambar kedatangan bangsa Barat di Indonesia ya. Ya. Oke, selanjutnya, sebentar ya. Di sini ada faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Ibu jelaskan satu ya, nih, harta kekayaan. Jadi, faktor pendorong penjelajahan samudra yang pertama yaitu adalah untuk mencari kekayaan, di mana bangsa asing itu berlomba-lomba untuk memperebutkan kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia untuk menambah kekayaan di negara mereka. Nah, untuk gambar yang berikutnya, ini Ibu mau kasih pertanyaan ya sama kalian. Dari gambar-gambar ini ya, coba kalian uraikan faktor pendorong penjelajahan samudra dengan gambar-gambar tersebut. Sekarang kalian amati gambar ini, kemudian kalian uraikan ya faktor pendorong penjelajahan samudra berdasarkan gambar-gambar ini. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, anak-anak, coba jawab pertanyaan Ibu tadi ya. Uraikan faktor pendorong penjelajahan samudra dengan gambar-gambar ini. Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk gambar yang pertama ya, Bu. Yang harta kekayaan. Iya, boleh. Itu faktor gold, Bu. Yaitu semangat untuk mencari kekayaan atau mencari emas, Bu. Iya. Oke, yang selanjutnya ada yang mau jawab lagi tidak? Oke, silakan Suci. Gambar yang kedua itu, oh, Bu, Apa? ada kan bangsa untuk menyebarkan agama. Iya. Selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kita ingin mencari kejayaan, Bu, atau glory, Bu. Iya. Selanjutnya. Terus gambar yang keempat itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, jadi coba kalian uraikan dari semua itu ya. Tadi kan kalian satu persatu menguraikannya. Sekarang coba satu orang uraikan secara keseluruhan. Coba Ibu minta Suci ya, jelaskan ini secara keseluruhan uraiannya ya.
penjelajahan samudra ada 3. Yang pertama yaitu faktor kekayaan atau yang disebut gold. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gaspol. Kemudian yang ketiga adanya keinginan untuk kejayaan. Kemudian yang keempat tadi apa ya, Bu? Lupa, Bu. Yang keempat tadi berkembangnya. Oh, ingat, Bu. Yang keempat tadi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Iya, benar sekali. Jadi faktor-faktor penjelajahan samudra itu mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Pintar-pintar sekali ya kalian. Ya, Bu. Oke, selanjutnya. Sebentar ya. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan soal ya. Ayo berlatih. Berdasarkan dari hal-hal yang sudah kita pelajari tadi ya. Berdasarkan dari faktor-faktor tadi. Banyak kan yang sudah kita pelajari di sini. Ibu ada soal. Ada 6 soal. Nah, ini nanti kalian kerjakan. Kemudian, kalau sudah selesai, kalian kirim ke WA pribadi Ibu ya. Ya, Bu. Oke. Pelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Sekarang, coba ada tidak yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan Amel. Jadi kita hari ini sudah belajar itu ya, Bu. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan, Bu. Nah, latar belakang dari bangsa Eropa itu menjajah kita yaitu karena rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sangat mahal, Bu. Jadi mereka berhasrat untuk merebut rempah-rempah itu dari Indonesia. Dan terdapat faktor pendorong penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia. Ada gold, glory, gospel. Nah, gold itu yaitu semangat untuk mencari kekayaan, glory, semangat untuk memperoleh kejayaan atau daerah jajahan, dan gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Dan yang terakhir, faktornya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Bu. Oke, baik sekali. Sudah lengkap sekali ya disimpulkan oleh Amel. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian pelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Yang paling menyenangkan apa anak-anak? Yang macam-macam rempah tadi, Bu. Oh iya, melihat berbagai macam warna rempah-rempah ya, menarik ya. Bu. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita di pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Ibu. Ya, Bu.